Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 tersangka terkait operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Salah satu tersangka adalah pegawai KPK yang diduga membocorkan informasi soal pengusutan perkara di KPK. Selain itu, ayah dari pegawai KPK juga jadi tersangka pemerasan. Lembaga anti korupsi kembali disusupi maklar kasuskah? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda. Pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Memeras akhirnya menjadi korban pemerasan. Inilah gambaran dalam kasus korupsi Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Anom awalnya terjerat kasus korupsi. Dia diduga menerima uang terkait pelaksanaan sejumlah proyek dan dugaan penerimaan uang jual beli jabatan. Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah dari beberapa lokasi. Saat kasusnya sedang bergulir di KPK, Bupati Anom justru diperas oknum pegawai KPK dengan iming-iming dibantu dalam pengurusan perkara. Mirisnya, ayah oknum pegawai KPK menjadi penghubung antara pihak Bupati Anom dan anaknya. Oknum pegawai itu diduga membocorkan informasi penanganan perkara kepada ayahnya yang kemudian digunakan untuk memeras Anom Widiantoro. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Anom dan 1 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Sementara oknum pegawai KPK dan ayahnya menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan dari instansi kepolisian. Dalam kasus ini, KPK juga turut membawa istri Bupati Pemalang, Nur Faiza Mayenovi, ke gedung KPK Merah Putih bersamaan dengan pihak lain yang terjaring OTT KPK pada Rabu kemarin. Namun, usai pemeriksaan dan ekspos perkara, istri Bupati Pemalang keluar dari gedung Merah Putih KPK. Terkait kasus pemerasan yang dilakukan oknum pegawai KPK, pihak lembaga anti rasuah ini meminta masyarakat untuk tidak percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan bantuan pengurusan kasus di KPK. Sampaikan kepada masyarakat, kami tidak bosan-bosan mengimbau untuk selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus, baik pemerasan, penipuan, ataupun modus-modus lainnya yang mengatasnamakan dapat melakukan pengurusan perkara di KPK. Kami tegaskan sekali lagi bahwa seluruh proses penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK semuanya dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti, dan kami juga terbuka atas setiap tahapan dalam proses hukum tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan, kasus pemerasan oknum pegawai KPK juga menjadi koreksi internal lembaga tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Terjerat kasus korupsi, Bupati Pemalang Anom Widiantoro justru diperas oknum pegawai KPK dengan iming-iming dibantu dalam pengurusan kasus. Mirisnya yang jadi maklar alias penghubung pihak Bupati Pemalang dan oknum pegawai KPK adalah ayah pegawai KPK tersebut. Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di sambungan daring. Ada Komisioner KPK 2015-2019 Saud Sitomorang dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Selamat pagi Pak Saud, Prof. Hipnu. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Saud. Pagi Baik, Prof.
Saya ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, terkait dengan kasus ini yang merupakan pegawai KPK yang berinisial DIS, ini kan membocorkan informasi terkait perkara yang sedang ditangani untuk Bupati Pemalang. Soal informasi ini, Pak Saud, ketika Anda bertugas di KPK, memang apakah seterbuka itu atau memang oknum ini yang punya ide, punya akses tertentu, sehingga dia bisa melakukan itu buat pemerasan terhadap Bupati Pemalang? Ya bisa saja kombinasi keduanya. Memang niatnya sudah ada dari awal. Sudah pastilah kalau kita bicara bagaimana dia bisa join di KPK itu kan pada masa lalu nggak gampang juga untuk join di KPK. Kita ada beberapa tahapan tes yang sangat independen sehingga kita bisa rekomendasikan bagaimana integritasnya berpotensi jadi pembohong. Itu semua ada item-item yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan apakah orang ini bisa join di KPK atau tidak. Di level mana dia akan mulai bekerja. Nah, bagaimana dia bisa mengakses informasi? Itu kan macam-macam. Kalau kita katakan kan informasi itu bisa mulai masuk mulai dari di depan. Di depan artinya di bawah situ lantai 1 ada orang melaporkan atau model-model lain. Dari situ sudah mulai ada potensi kebocoran sebenarnya. Nah, kalau kemudian ada disebut-sebut dia melakukan pertemuan 2-3 kali di kota di mana bupati ini menjabat, itu menjadi menarik. Karena apa? Berarti kan yang bersangkutan mengikuti prosesnya. Nggak mungkin juga dia meyakinkan kepada kepala daerah itu, bagaimana dia cara meyakinkannya? Tentu kan sudah ada dia peroleh informasi yang kemudian terkonfirmasi, oh iya berarti konfirmasi informasi orang ini kredibel. Saya memang kemarin sudah dipanggil, saya kemarin memang sudah ditanya-tanya. Kemudian dia beri menjanjikan, mau diberhentikan kagak gitu kan. Jadi pertanyaannya kembali yang beritanya tadi itu, bagaimana dia bisa memperoleh urutan-urutan proses penyelidikan kemudian itu bisa menjadi meyakinkan orang sehingga mau memberi sampai uang begitu besar. Nah ini pertanyaannya, orang itu siapa? Tugasnya apa? Bagaimana dia bisa mengakses informasi? Apakah kemudian dia waktu ditugaskan motokopi? Ataukah dia bagian dari penyelidikan-penyidikan? Atau kemudian dia bekerja sama dengan potensi pelaksana penyelidikan juga? Bisa juga kan? Dia mungkin nanya elicitation ya. Elicitation itu nanya lah, bro lagi ngerjain apa bro? Oh ini ada bupati di sana. Oh ya, dengan itu aja sebenarnya bisa dikembangkan di bawah kalau dia kreatif. Kalau kreatif dalam pengertian jahat ya. Ya, jadi saya pikir banyak hal ya yang kelihatan kita tidak masuk ke detail-detail sebagaimana sebelumnya KPK mengawasi ada CCTV dan seterusnya apa memang dia di dalam tim itu atau orang kan itu ada akses juga kan kartu akses orang nggak semua bisa masuk ke kartu akses itu gitu. Jadi ini perlu didalami lebih lanjut. Bagaimana itu bisa terjadi gitu Mas Bre? Oke, kalau secara sistem gitu Pak Saud, kita lihat ini sebagai staf administrasi dan mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan perkara. Nah, informasi soal perkara ini sebenarnya seharusnya seperti apa kerahasiaannya? Apakah memang hanya pada penyidik atau ternyata bisa diakses dengan mudah juga oleh bagian-bagian lain seperti administrasi misalnya? Ya itu tadi, saya sedang membayangkan ini yang bersangkutan ini ketika ketemu bupati katakanlah ya, siapapun yang mau dia katakanlah dipengaruhi untuk kemudian bisa memberi sesuatu, itu kan nggak mesti membawa dokumen 30 halaman, nggak mesti juga. Jadi bisa aja dia mendapat itu hanya mendengar, kemudian dia kembangkan. Apalagi kalau dia dapat dokumen atau dia baca, atau ketika dia diperintahkan untuk motokopi, kemudian dia copy bagian-bagian pentingnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengakses dan tahu kronologis kejadiannya sehingga meyakinkan orang yang akan diperas, oh iya benar prosesnya. Saya kemarin udah dipanggil, berarti bahwa ini kredibel. Saya harus memberi sesuatu kalau mau dihentikan. Kan pertanyaannya sebutannya begitu, dia menghentikan perkara. Jadi pada bagian lain memang kita harus bertanya bagaimana dia mengakses itu. Di KPK tidak gampang juga kemudian kita mendapatkan keterangan-keterangan. Tetapi kemudian ketika ada perilaku transaksional, pertemanan, dan seterusnya, bisa saja informasi itu mengalir dengan cepat. Walaupun Pak Saud, belum tentu orang ini, DIS ini juga bisa melakukan sesuatu terhadap perkara itu. Dia cuma tahu-tahu sedikit aja untuk kemudian memeras Bupati Pemalang. Jadi at the end dia hanya punya informasi tapi tidak bisa apa-apa sebenarnya untuk membantu Bupati Anom. Oh iya, itu makanya tadi juru bicara bilang kan kemarin tuh hati-hati dengan janji-janji seperti itu, jangan percaya. Tapi kan orang di bawah itu kalau udah
udah kemudian dia yakin bahwa terjadi peristiwa pidana, pasti dia pasrah bongkoan dia. Karena dia yakin memang peristiwa pidana itu sudah terjadi. Jadi kemudian hanya mengatakan, jangankan pokoknya orang pegawai KPK, orang luar saja ketemu bupati, Pak, Bapak hati-hati loh, Bapak lagi diikuti. Itu aja itu bisa membuat sang bupati menjadi pasrah sepasrah-pasrahnya. Apalagi kalau dia mengatakan, menunjukkan ID, ini benar Pak, saya lagi di KPK. Itu sudah nggak mesti harus masuk di tim penyelidikan, nggak mesti di timnya katakanlah yang sedang mengembangkan kasus itu. Siapa aja punya potensi. Kan di masa lalu kan di pegawai penjara itu kan satpamnya juga, security-nya juga kan. Jadi semua lapisan yang ada di KPK punya potensi untuk kemudian melakukan hal yang sama gitu Mas Bre. Oke, kepanikan bisa ditimbulkan, kemudian ini yang kemudian dimanfaatkan untuk memeras Bupati Pemalang seperti itu. Saya ke Prof. Hipnu, kalau Anda melihat konstruksi perkara ini, Prof. Hipnu, ada ayah yang merupakan bukan orang KPK gitu ya, orang tua dari pegawai KPK, ini menjadi penghubung, kemudian anaknya ini memberikan informasi kepada ayahnya untuk kemudian bisa dijadikan bahan untuk memeras. Bagaimana jerat pidana yang bisa menjerat keduanya antara ayah dan anak ini, dan bagaimana juga nanti bisa didalami soal siapa saja yang bisa terlibat di dalam KPK, misalnya DIS ini juga menggali informasi dari orang-orang tertentu, apakah juga bisa nanti diseret pidana? Ya, kalau kita melihat suatu konstruksi kasusnya itu adalah pemerasan. Pemerasan itu ada dua kategori yang diatur dalam KUHP pasal 482 itu orang umum. Tapi kalau kita kembali pada 12E Undang-Undang Tipikor, itu adalah pegawai negeri. Jadi sekarang ini masuk kualifikasi klaster pegawai negeri, karena itu seorang oknum polisi. Kan gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana itu pemerasan terjadi? Kalau itu kita melihat, kayaknya ada suatu penyertaan antara bapak dan anak bersama-sama untuk melakukan pemerasan. Apa itu pemerasan? Tindakan dengan sengaja memaksa orang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai kehendaknya, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menghapuskan piutang. Nah, di sini saya kira sudah terang benderang masuk kualifikasi itu terhadap oknum polisi, termasuk kaitannya orang tua. Itu bagian dari penyertaan untuk memeras bupati, kan gitu kan. Nah, ini suatu yang cukup gamblang ya. Kalau kita lihat perbandingan antara tipikor dan umum, kalau KUHP umum itu lebih rendah sekarang. Tapi untung ini penyelenggara negara, polisi, pegawai negeri. Ya kan, berarti disertakan dengan orang tuanya. Masuk kualifikasi di dalam 12E itu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, disitulah nanti dilihat dulu juga peran serta. Karena kalau kita pasal 20 Undang KUHP baru itu turut serta. Tidak membedakan mana sebagai pelaku utama, mana enggak. Tapi ada kehendak yang sama. Kan itu, kalau KUHP lama memang dibedakan antara turut serta, penyerta, pelaku utama. Ini enggak. Tapi paling tidak, nanti ada pelaku utama siapa? Apakah anaknya ataukah bapaknya? Pelaku utama siapa? Pelaku yang bisa menghentikan atas suatu tindakan tersebut. Nah, dalam konteks KUHP baru tidak ada. Dengan demikian, bapak dan anak, saya kira kualifikasi pemerasannya cukup tinggal. Nah, nanti sekarang, tadi Pak Saud ini, apakah dalam pengungkapan ini sendiri atau dibantu orang lain? Disitulah saya kira KPK juga masih mengembangkan. Kalau sendiri apa ya? Karena suatu informasi ini penting. Apakah tidak ada kode-kode tertentu dari pihak lain atau suplai informasi tertentu? Nah, ini kan orang-orang dalam semua. Dalam seperti ini saya kira perlu dikembangkan klaster yang terkait dengan oknum pegawai KPK dan nanti klaster yang terkait dengan lingkungan pemerasan di Pemkab. Tapi yang menarik ada klaster yang melibatkan oknum KPK itu harus terang benderang. Apakah stop 2 orang itu, apakah masih keterlibatan orang lain untuk memberikan informasi. Tadi Pak Saud sepakat itu, 2M loh. Cuma pertanyaannya, ini Pak Saud perkara apa? Pemerasan kasus apa? Ini yang belum kita mendengar dari berbagai media. Kalau yang Pemkab jelas kaitannya dengan jual beli jabatan dan pengadaan. Tapi kalau yang lain, ini belum ada. Disitulah saya kira harus ada suatu pengembangan dari KPK untuk kasus pemerasan yang klaster 1 tadi. Oke, baik. Nah ini saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, soal kemungkinan keterlibatan pegawai KPK yang lain yang siapa tahu juga membocorkan informasi kepada tersangka DIS ini, seperti apa seharusnya KPK bisa mendalaminya dan juga menelusuri jejak-jejaknya. Dan menurut Anda ini kalau kita lihat ada pemerasan seperti ini, yang salah itu di individunya atau sebenarnya di sistemnya?
Ya kombinasinya ya, perbuatan jahat itu ya definisi kriminalnya karena memang kesempatannya ada gitu. Kemudian ada niatnya, itu sangat klasik. Tapi kalau kita bicara kesempatan berarti kan di dalam itu tidak ada detail-detail untuk kemudian memastikan seorang pergi kemana. Dia kemarin tuh cuti nggak? 2-3 kali ketemu pergi ke Pemalang tuh cuti nggak? Izinnya siapa gitu. Nah itu yang saya maksudkan kembali lagi, pengawas internal tidak proaktif untuk mengawasi orang berbuat apa. Semua orang punya potensi di sana, mulai dari Obi juga punya potensi. Obi pura-pura nganter apa namanya susu ke ruang pimpinan, dia buka map bisa juga. Tapi kan di dalam ada CCTV, ruangan itu ada CCTV, bisa dilihat dia lagi ngapain apa saja. Tapi CCTV-nya dipelototin nggak kan gitu. Jadi maksud saya detail-detail seperti itu yang nggak ada, sehingga kemudian peluang itu terjadi. Untuk mendapat informasi seperti saya bilang tadi, nggak mesti harus membawa file 30 halaman. Nggak, dia tahu berita saja, dia yakin masuk ke penyelidikan, karena masuk penyelidikan itu nggak gampang, dia bisa turun ke bawah dan meyakinkan. Ketika ketemu dengan target, dia tunjukkan bahwa dia pegawai dan di cross check, menunjukkan, meyakinkan, sehingga kemudian uang itu bisa keluar 1, sekian itu. Jadi kalau Mas Bray tadi tanya, ini memang persoalan ini pengawas internal. Pengawas internal itu tidak masuk ke detail-detail bagaimana seorang hal yang kompleks itu bisa terjadi karena hal-hal sederhana. Mungkin bisa jadi juga lagi jalan atau di dalam lift, dia dengar penyelidik lagi ngomong, kasus Pemalang gimana? Oh ini lagi on. Itu aja dia dengar tuh bisa dikembangkan loh. Iya kan? Jadi makanya saya katakan ada banyak hal ketika Anda harus sangat hati-hati untuk kemudian menjaga informasi, even dengan omongan, even dengan share information lewat WA Anda bisa disadap, WA Anda bisa diikuti. Yang menurut saya hal itu terjadi nggak saat ini di penegak hukum. Sehingga kemudian hal-hal yang seperti ini tidak meyakinkan kita bahwa ada upaya pencegahan yang lebih baik. Dan sayangnya kalau ini admin yang kemudian di tempat lain jampitsus. Jadi ini nggak ngelihat kalau korupsi ini dari bawah sampai ke atas nih, state capture disebutnya. Dan itu yang saya bilang, saya selalu mengatakan inilah kalau undang-undang KPK itu diganti sebenarnya lebih kepada yang ini sudah kita perkirakan bahwa nilai KPK itu sangat-sangat kemudian ordinary people, tinggal lagi orang-orang yang extraordinary. Gitu Mas Bre. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu saat ini yang dihadapi oleh KPK sekarang adalah bagaimana memproses hukum pegawainya sendiri. Ini kita juga flashback lagi ke kasus yang sedang berjalan saat ini. Kejaksaan Agung juga menangani yang merupakan bagian dari Kejaksaan Agung sendiri. Seperti apa kemudian kita bisa mengawasi dan juga memastikan bahwa KPK ini juga menegakkan proses hukum terhadap pegawainya secara transparan dan juga secara objektif? Ya, kalau kita melihat sejarah perjalanan antara penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap penegak hukum sudah biasa. Saya kira kita percaya semua. Polisi memeriksa polisi banyak. Jaksa memeriksa jaksa banyak. Hakim mengadili hakim banyak. Sekarang KPK memeriksa orang KPK. Udah beberapa kali, Mas. Jadi saya kira justru ini nanti akan menjadikan efek jera terhadap potensi-potensi lain. Akuntabilitas oleh KPK sangat menjadikan suatu utama sekali bagaimana membongkar ini. Tadi Pak Sat mengatakan, ini kan lokusnya jelas antara KPK dan Pemalang. Temposnya jelas, perkara berarti semenjak dari Bupati Pemalang sampai sekarang. Nah, dalam suatu lokus dan tempus deliktinya itu, kalau kita ungkap dalam suatu pembuktian, pengungkapan perkara, itu saya kira mudah. Tidak mudah sekali. Orang yang terkait oknum polisi itu bergeraknya pada siapa saja. Temannya siapa saja, kerjanya seperti apa saja, itu dokumennya kelihatan itu saya kira. Saya kira tadi Pak Saud juga mengatakan kaitannya digital forensiknya, HP-nya diambil aja sudah kapan dilihat, kapan ditransfer, kapan berhubungan, isinya seperti apa, kan itu. Demikian juga bapaknya, demikian juga bupatinya. Ini suatu yang mudah sekali. Dan sekarang kalau melihat seperti ini, sekarang kita tunggu bagaimana penyidik KPK, pemimpin KPK itu mengungkap bahwa keterlibatan ini tidak hanya orang, dimungkinkan masih orang lain lagi, kan itu. Kalau memang orang lagi siapa? Kalau tidak, seperti apa? Disitulah saya kira akuntabilitas dalam pengungkapan perkara itu masyarakat menunggu. Oh ternyata si X oknum polisi main sendiri, buktinya ABCD. Oh si X ternyata main dengan orang lain, berarti buktinya ABC. Itu yang kita kemukakan. Mudah-mudahan KPK dengan kecanggihan alatnya dan tempus deliknya jelas, lokusnya jelas, saya kira tidak sangat mudah untuk membongkar itu semua, sehingga menjadikan pembelajaran bagi orang-orang yang berpotensi untuk bisa membocorkan atau untuk
kaitannya dengan ke depan sebagai bentuk security internal dalam penanganan suatu perkara ini. Gitu. Betulkah Pak Saud mudah bisa menelusuri siapa saja yang kemudian terlibat dalam kasus ini selain DIS? Bagaimana dengan orang-orang lainnya? Bagaimana kemudian KPK juga bisa memastikan ini istilahnya seperti membunuh semut di rumah sendiri seperti itu? Seperti apa Pak Saud melihatnya? Ya, tentulah kita akan melihat posisi yang bersangkutan, karena posisi itu akan menentukan bagaimana dia mengget atau mendapatkan informasi. Walaupun saya bilang nggak menutup kemungkinan kebetulan dia di lift juga penyelidik jadi ngomong juga bisa dikembangkan sama dia, ya kan? Karena informasi di sana itu kalau penyelidikan itu kredibel, karena itu udah lewat pengesahan di pimpinan dan sudah lewat klarifikasi, double check, cross check dan seterusnya sehingga dia yakin. Tapi kalau kita katakan dia bagian dari tim atau ada intersection atau kaitan dengan tim yang sedang melakukan penyelidikan, itu menjadi lebih gampang dikembangkannya. Ya, sehingga kemudian kok orang bisa yakin dengan gampang bisa menyerahkan hampir mendekati 2M. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kita menjaga ya di masa lalu itu yang disebutnya body system, seseorang itu mengontrol orang lain. Jadi kita tetap akan curiga kepada teamwork kita bahwa kebocoran bisa jadi lewat saya, bisa jadi lewat orang lain, bisa jadi juga lewat email, bisa jadi lewat segala macam sehingga itu dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya adalah kemudian bagaimana sistem ini bisa diyakinkan bahwa tidak ada kebocoran informasi yang memungkinkan orang bisa memanfaatkan itu. Kalau memang nanti kita lihat apakah dia pasif atau apa dia aktif, itu kan bisa dilihat nanti. Dan di situ akan menjadi pemberatan. Tapi lepas dari aktif pasifnya seperti yang disampaikan Prof tadi, bahwa sebenarnya yang paling utama itu kan meyakinkan bahwa tidak ada informasi yang mengalir keluar di luar dari seseorang. Karena kalau sudah begini kita juga susah memastikannya kebocoran itu dari mana sebenarnya. Apakah kebocoran dari email? Apakah kebocoran itu karena komunikasi atau faktor kedekatan? Karena kemudian sama-sama dari kesatuan yang sama saling meyakinkan. Dia hanya dielisitasi, ngajak ngobrol. Lo lagi dengan apa bro? Oh gue lagi di Malang nih, kacau nih bupatinya bla 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 bla. Dengan ngomong gitu aja sebenarnya itu bisa dikembangkan. Jadi maksud saya, apalagi kalau umpamanya dia sedetail mungkin menguasai potongan-potongan informasi proses penyelidikan itu. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kemudian setiap orang di KPK itu menjaga integritasnya, itu problemnya. Problemnya menjadi rusak kan ketika KPK menjadi bagian dari pegawai negeri. Rekrutmen aja nggak gampang. Bagaimana orang ini direkrutmen? Kita juga tanya. Pada periode lalu, rekrutmen itu ditentukan oleh pihak dari luar. KPK hanya mendengar rekomendasi dari pihak luar yang sangat independen menentukan orang ini berbakat. Orang ini punya kelemahan, orang ini punya potensi, tapi harus dibenahi ininya. Kemudian pimpinan memutuskan untuk kemudian dia join ke KPK. Oh, orang ini memang extraordinary people, EQ-nya di atas rata-rata dan seterusnya. Tapi integritasnya lemah, misalnya gitu. Okay. Jadi ini yang kemudian saya nggak ngerti di dalam seperti apa sekarang, Mas Bre. Oke, Pak Saud, tapi kalau Anda melihat yang sekarang ini terjadi, ini kan terbongkar, akhirnya ada seorang yang melakukan hal seperti itu. Anda melihat ini tanda-tanda yang lebih seriuskah? Ternyata masih ada maklar kasus yang ada di tubuh KPK, atau ini ya hanya sebagian kecil saja dan hanya oknum saja seperti itu? Oh, ini gambaran ini hanya puncak gunung es. Di bawah itu berarti saya sudah membayangkan tuh sangat crowded tuh. Jadi kalau Mas Bre bilang KPK harus menangkap big fish, ya triliunan, bagaimana Anda bisa menangkap big fish kalau jaring Anda bolong-bolong? Itu impossible, itu nonsense. Itu makanya saya bilang benahi dulu sistemnya. Saya berulang-ulang di banyak tempat mengatakan, please, Mr. Presiden, kalau Anda mau pertumbuhan lebih bagus, kembalikan itu undang-undang KPK. Segera bentuk perpu saja daripada nunggu DPR sangat lama supaya dia seindependen mungkin. Jadi orang datang ke KPK itu antara dirinya, di belakangnya ada masyarakat, di atasnya ada Tuhan. Bukan kemudian seperti sekarang, politicking-nya, state capture corruption-nya jalan terus. Dan ini agak sulit karena memang dari awal nilai integritas egalitarian itu sudah dirusak, Mas, dengan undang-undang baru itu. Jadi rekrutmennya juga nggak seperti yang kita pasti lakukan dulu. Ini yang mungkin persoalan berat kita, gitu Mas Bre. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, jika kita melihat kasus yang sedang bergulir sekarang banyak gitu ya, KPK sekarang yang soal ada pegawainya sendiri yang masih berjalan juga Kejaksaan Agung, ex-Jampisus terlibat dalam dugaan TPPU. Anda melihat bagaimana kepercayaan publik sekarang dengan adanya istilah
istilahnya main sendiri lah, istilahnya penegak hukum yang bermain dalam tanda kutip dalam proses hukum itu sendiri. Seperti apa kita menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum saat ini? Ya, ini saya kira suatu tindakan yang sangat kita sesalkan ya. Karena kalau kita lihat sebagai bentuk astacita Presiden Prabowo, astacita ke-7 itu kan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, perkembangan yang sampai sekarang ini, korupsi itu kayaknya tiap hari beritanya berita korupsi terus, Mas. Dari tataran tingkat tinggi sampai pada tingkatan bawah. Ini suatu keadaan darurat, suatu betul-betul darurat. Sehingga kalau kita kemarin baca media sampai tokoh ulama, tokoh agama merekomendasikan sampai pidana mati, itu geramnya situasi sekarang ini. Sekarang pertanyaannya kalau orang umum sudah dalam tanda petik kita biasa melihatnya, tapi sekarang merambah kepada penegak hukum. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, kembangkan KPK, kemudian pengadilan juga sama. Ini suatu yang sangat kita khawatirkan. Oleh karena itu dalam konteks seperti ini saya kira Presiden Prabowo harus mengambil alih ataupun mengambil tindakan tegas. Apa yang dilakukan? Kan gitulah. Kalau dulu misalkan ada tingkatan nih, ada istilah hukum namanya solus populi supreme lex exto, bahwa keamanan rakyat, kesejahteraan rakyat, hukum yang tertinggi. Ini kan duit kan kemana-mana terus. Rakyat terhilakan. Itu bisa mengambil alih. Apakah tadi Pak Raut mengatakan sebagai bentuk perpres atau dekret? Nah, itu yang terjadi karena sekarang ini kalau kita melihat penegakan hukum, apakah itu yang dilakukan oleh orang biasa maupun penegak hukum, apakah birokrat, hukumannya biasa-biasa saja. Coba mari kita lihat yang di mana di Rio itu 2 tahun, kemudian kemarin Jakarta 4 tahun. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan dalam pengungkapan besar sebagai efek jera. Padahal efek jera itu sebagai bentuk pencegahan dalam suatu tindak pidana korupsi, kan gitu. Karena pencegahan sekarang ternyata tidak connect, Pak Saud, pencegahan sekarang tidak connect dengan penindakan. Kalau kita konsisten penindakan, misalkan Jawa Tengah itu ada 5 bupati yang kena, MCP-nya, monitoring central preventif, itu tinggi semua loh. Tinggi semua. Pertanyaannya, kenapa kena OTT? Harusnya kan tidak. Karena tingkat apa namanya pencegahan sudah tinggi, 0. Nah, ini yang saya kira jadi masalah. Semua jadi masalah, Mas. Penegak hukum jadi masalah, pencegahan masalah, penindakan juga bermasalah karena ringan. Sehingga tidak ada yang ditakutkan dalam penanganan seperti ini. Kalau penegak hukumnya bermain-main seperti itu, Pak, berarti hukumannya lebih berat atau seperti apa seharusnya? Ya, kalau sekarang dalam hal penanganan penegak hukum itu kan, kalau kita lihat sekarang kan penjaga penegak hukum itu kan sebagai bentuk cermin penegakan hukum. Sehingga kalau dia makan pagar tanaman, harus hukumnya lebih berat. Inilah saya kira juga kementerian ataupun legislatif menentukan ketika seorang penegak hukum melakukan tindakan hukum atas tindakan harus hukumannya maksimal. Kalau perlu tambah 1/3. Nah, ini nggak ada pengecualian seperti itu. Oke, hukuman lebih berat ya seharusnya sebagai pagar yang menjaga tanaman. Iya, harusnya lebih berat. Itu, gitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Saud singkat saja. Tadi ada sempat singgung soal membenahi sistem, kemudian soal rekrutmen gitu ya. Bagaimana kemudian memastikan Pak Saud bahwa puncak gunung es ini terungkap semuanya sampai ke bawah dan jangan sampai terjadi lagi ada dalam tanda kutip maklar kasus lagi? Ya, agak sulit ya, karena di masa lalu kalau ada problem internal, itu ada 9 orang dari luar diundang join ke dalam KPK. Saya salah ngomong di TV itu diperiksa oleh 9 orang dari luar KPK tuh. Nah sekarang bagaimana tim independen ini bisa disebut yakin bahwa Anda nggak makan jeruk gitu ya kan? Karena itu berpotensi juga gitu. Karena dia diperiksa oleh orang dari internal sendiri. Di mana saja itu punya potensi. Tidak hanya di KPK, di kepolisian, dan di kejaksaan. Potensi itu pasti ada, karena orang cenderung tidak mengungkap, malulah mengungkap aib sendiri dan seterusnya. Tapi kemarin kita bangga karena sudah KPK menjelaskan, mengaku dengan jelas bahwa persoalannya adalah di dalam. Tapi kemudian ini bisa lebih yakin seperti apa? Itu yang saya bilang, kalau kita mengembalikan undang-undang ini, undang-undang KPK ini, di situ dipertegas. Ada yang tidak ada lagi bagaimana Dewan Pengawas tidak proaktif untuk mengawasi pegawainya. Karena ada unsur dari luar yang diaktifkan dalam tim yang disebutnya tim komisi etik itu melibatkan orang luar, itu menjadi lebih tertantang untuk diselesaikan. Itu terdiri dari orang-orang yang integritasnya dijamin ketika itu. Nah itu yang mungkin kita jadi hopeless, kita menjadi putus harapan, karena kelihatannya perubahannya itu yang dirusak itu adalah nilainya. Nilai yang di KPK itu yang dirusak,
sehingga kemudian kalau dia ubah menjadi pegawai negeri pun menjadi lebih sulit kita mengatakan dia lebih berintegritas karena sistemnya itu rekrutmennya sudah beda. Kalau dulu rekrutmen memang seperti saya bilang di depan itu dari luar, itu sangat independen. Dia tim psikotes yang memang profesional di dalam rekrutmen orang-orang penting gitu ya. Artinya itu menjadi kredibel. Jadi itu mungkin persoalan utama kita. Tetap persoalannya adalah bagaimana ketika Anda bicara manajemen, Anda bicara organisasi, Anda bicara behavior, perilaku. Perilaku ini sering kita lupakan karena kita selalu fokus pada masalah formil dan materialnya. Kita lupa bahwa kita perlu orang-orang yang jantungnya itu 3, otaknya itu 10 gitu, keberaniannya itu 100, atau keintegritasnya jadi 1000. Ini kan kebalikan sekarang. Kita nggak tahu juga bagaimana orang itu bisa join yang kemudian integritasnya kok nggak bisa didetek gitu. Biasanya bisa didetek gitu. Jadi kemudian kita tahu untuk orang-orang tertentu tidak ditempatkan di sini, atau ditempatkan di sini, oh dia nggak cocok, kita nggak terima dan seterusnya. Itu persoalan dari hulu ke hilirnya udah problem, Mas. Ini yang mungkin agak sulit buat kita. Oke, jika kita belum bisa memperbaiki hulunya, paling tidak kita harapkan semoga tidak hanya 4 tersangka ini, paling tidak nanti bisa dikembangkan, mungkin ada keterlibatan oknum lain di KPK, dan juga tidak hanya perkara pemerasan ini, tapi juga perkara pokoknya ini soal suap dan proyek ini juga harus didalami juga oleh Bupati Pemalang, tidak hanya untuk kasus yang 2 ini terakhir. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Komisioner KPK 2015-2019, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana UNSUD, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Saud, Prof. Hipnu. Pagi Pak Saud, Pak Sirman turun. Ya, Prof. Salam. Jangan beranjak saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. BMKG menyebut per 28 Juli ada 4.900 titik panas tersebar di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur.